Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang selalu saya tawasulin setiap malam sebelum al-adhkar, al-maghfurullah Ki Haji Taufikur Muta'ad Syekhana, sekaligus pendiri pondok pesantren, pendiri pondok pesantren Al-Izzah Kentet Pesantren. Mugia dipun paringi amal ibadahipun ditampi datang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipun apura dosa-dosae. Amin. Dipun ringanaken hisabe. Amin. Dipun abultaken timbangan amalan sae. Amin. Dipun lebetaken maring surga. Amin. Awe syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Awe rahmate pangeran. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Nyai Hajah Farhana beserta keluarganya selaku pengasuh pondok pesantren Al-Izzah, asatidz wal asatidzat, ketua asrama beserta jajarannya, juga santri laki-laki dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang sudah tadi disampaikan, bahwa setiap malam Selasa, setiap rutinitas khitabaan malam Selasa, setelah penampilan-penampilan dari adik-adikku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, tak bohong, nanti akan disampaikan oleh Mau'idhah Hasanah. Mau'idhah Hasanah yang nanti disampaikan oleh seseorang yang ganteng, gak terlalu ganteng, jelek juga gak terlalu jelek, tinggi juga enggak, pendek juga enggak, putih juga enggak, hitam juga enggak, sedang-sedang aja. Siapa dia? Tiada lain dan tiada bukan saya sendiri. Sapa. Yang biasa sapa. Ini biasa sapanya. Sebelum saya menyampaikan mau'idhah hasanah, alangkah baiknya jika kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita sampai saat ini masih bisa mengenal apa itu iman, Islam maupun ihsan. Tinggal bagaimana tata cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kajiannya Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran menjelaskan cara bersyukur itu ada 3 macam. Yang pertama syukur bil qalbi, yang kedua syukur bil lisan, dan yang ketiga syukur bil amal. Yang pertama syukur bil qalbi, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati meyakini dan mengitikadkan bahwa nikmat yang ada di alam semesta ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syukur bil lisan, bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan lisan? Cukup mengucapkan alhamdulillah setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah. Dan yang ketiga syukur bil amal, bersyukur dengan perbuatan. Setelah mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita mentasyarufkan nikmat tersebut di jalan Allah agar diridhoi oleh Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan nikmatku padamu, dan jika engkau ingkar terhadap nikmatku, maka
siksaku amatlah pedih. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah melalui melaksanakan atau memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla sukunika, wa farahaka qabla syughlika, wa syababaka qabla harumika, wa ghinaka qabla fakrika. Manfaatkan 5 masa sebelum datang 5 masa. Yang pertama, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Yang kedua, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Yang keempat, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang kelima, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Satu contoh kecilnya saja bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dalam hal urusan jodoh. Apa hai. Pertama, syukur bil qalbi, meyakini dalam hati bahwa yang namanya jodoh sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum manusia itu lahir ke dunia sudah dicatat sama Allah mengenai jodoh. Kemudian yang kedua, syukur bil lisani, ketika jodoh itu datang. Ketemu sama jodohnya. Lalu syukur bil lisani. Bagaimana syukur bil lisannya? Ikatkan dalam sebuah pernikahan. Zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka bunga binti tan bimahri sendal jepit halal. Maka dijawab, qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Alhamdulillah. Tarik mah. Itu syukur bil lisan. Kemudian syukur bil amali, bersyukur dengan perbuatan. Setelah kemudian ketemu jodohnya, ikatkan dalam sebuah pernikahan, lalu bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana bersyukur dengan perbuatannya? Nikah lagi. Doain ya. Sahabat. Tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan, kita junjungan kepada baginda tercinta kita, Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Dokhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in ila yaumil qiyamah. Pada malam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sebuah penjelasan yang berkaitan dengan santri, atau lebih tepatnya the power of santri. Maklum habis belajar bahasa Inggris. The power of santri. Apa artinya? Kekuatan dari seorang santri. Mengapa saya jelaskan the power of santri? Karena santri itu adalah generasi penerus para alim ulama. Generasi penerus alim ulama. Karena sekarang alim ulama sudah hari demi hari diambil oleh Allah. Tugas kalian nanti menggantikan beliau-beliau. Mudah-mudahan. Amin. Yang kedua, karena memang santri itu luar biasa. Santri itu jago segala-galanya. Makanya itu ibaratnya kagum sama orang yang memiliki keinginan untuk mondok pesantren atau nyantri. Karena santri itu emang jagonya luar biasa. Jago ngaji, jago sholawatan, jago sembahyang, jago ngimamin, jago tahlil, jago tidur, jago ngutang. Makanya malam hari ini saya apresiasi kepada santri, saya panggilnya Bang Jago. Apa? Bang Jago. Biar viral.
Nah kalau santri laki-laki dipanggil Abang Jago, yang perempuan bagaimana? Neng jago. Abang adik. Jago ayam. Abang Jago sama adik ayam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berlapang-lapanglah dalam sebuah majelis. Dan apabila diminta untuk berdiri, berdirilah. Nah, Allah menjelaskan bahwa ada dua orang yang nanti akan diangkat derajatnya. Yang pertama adalah orang yang beriman dan yang kedua adalah orang yang berilmu. Asbabun nuzul dari ayat ini menjelaskan dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan, Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ketika Rasulullah duduk dalam sebuah majelis bersama dengan para sahabatnya yang ikut dalam perang Badar. Ketika sedang duduk, datanglah dua orang yang datang terlambat. Kemudian setelah datang terlambat, sahabat-sahabat yang di sekelilingnya Rasulullah tidak memberikan kesempatan kedua orang ini buat duduk bersama. Akhirnya Rasulullah meminta berdiri kepada sahabatnya. Kum ya fulan, berdiri wahai fulan. Wa anta ya fulan, dan kamu wahai fulan. Dua orang suruh berdiri, yang dua orang yang terlambat suruh duduk di sampingnya Rasulullah. Akhirnya dua orang ini gelendang. Kayak pegawai semua. Yesus mau jago ning kene karo Kanjeng Nabi. Kan sing tak kari kongkon kene siapun. Karena lantaran tidak memberikan kemudahan kepada kedua sahabat ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Itulah asbabun nuzulnya. Maka ini adalah perintah ketika kita bersikap kepada orang mukmin yang sedang dalam kesusahan. Ini menjelaskan tentang majelis. Sebenarnya bukan hanya majelis, tapi dimanapun kalian berada, jangan sampai memberikan kesulitan kepada yang lain, tapi memberikan kemudahan. Jangan pernah memberikan kesulitan. Kenapa? Karena kalau kita semua memberikan kemudahan kepada yang lain, maka niscaya Allah akan memberikan kemudahan pula. Dan Allah mengingatkan ada dua orang yang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang beriman, dan yang kedua orang yang berilmu. Orang yang menuntut ilmu. Ini dua orang yang nanti akan diangkat derajatnya. Lantas siapa yang paling bagus di antara dua orang ini? Apakah orang yang beriman ataukah orang yang berilmu? Para mufassirin menjelaskan bahwa yang paling bagus adalah orang yang berilman dan berilmu. Orang yang beriman dan berilmu. Tapi awas, ini redaksinya Al-Quran menggunakan kata iman dulu baru ilmu. Bukan ilmu dulu baru ilman. Itu artinya kamu dahulukan iman dulu baru ilmu. Kalau ilmu dulu, nantinya kebablasan. Kayak zaman sekarang ini sering kita lihat di YouTube, di mana banyak banget orang yang berilmu menjelaskan segala macam hal yang berhubungan dengan agama. Dengan detailnya dijelaskan, tapi isinya masih misui. Isinya masih menjelek-menjelekkan organisasi yang lain, menjelekkan agama yang lain, atau menjelekkan golongan yang lain. Masih mengolok-olok, itu berarti tandanya tidak mendahulukan iman daripada ilmu. Tapi kalau mendahulukan iman daripada ilmu, insya Allah seperti itu. Maka kamu jangan sampai terlena dengan bahasa yang disampaikan di media sosial. Kadang-kadang memang bahasanya sangat menyentuh di hati. Sangat menyentuh di hati. Tapi kalau sudah sampai menyakiti orang lain, maka dasar dari keimanannya belum ada.
Yang terpenting adalah ilmu dulu, iman dulu, beriman dulu, baru berilmu. Yang paling bagus menurut mufassirin adalah orang yang beriman serta berilmu. Bang Jago, ada ayam yang dirahmati Allah. Kalau kita menjelaskan tentang the power of santri, terlebih dahulu kita harus tahu dulu makna santri. Apa sih sebenarnya santri itu? Kalau dilihat dari kamus bahasa Indonesia, yang namanya santri itu adalah orang yang belajar ilmu agama kepada kiainya di pondok pesantren. Itulah santri. Nah, santri dalam bahasa Indonesia seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris maknanya beda lagi. Santri itu diambil dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, sun-tree. Sun itu matahari, tree itu tiga matahari. Santri itu adalah tiga matahari. Apa tiga matahari ini? Iman, Islam, ihsan. Dan itu yang nanti akan menerangi kehidupan santri agar hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi lapang. Berbeda dengan pemaknaan secara bahasa, Abuya Dimyati al-Maghfurullah, Abuya Dimyati, atau yang biasa dipanggil Mbah Dim dari Banten, menjelaskan bahwasanya yang namanya santri itu terambil dari 4 huruf. Santri, sin, nun, ta, ro. Santri, sin, nun, ta, ro. Sin siapa? Sin itu adalah satrul aurah. Itu sin. Yang tanya apa? Tarkul ma'asi. Nun dulu. Nunnya apa? Naibul ulama, pengganti ulama. Yang ketiganya ro'isul ummah. Dan yang keempatnya tarkul ma'asi. Santri, sin, nun, ta, dan ro. Sin berarti satrul aurah, nun berarti naibul ulama, ta berarti tarkul ma'asi, dan ro berarti ro'isul ummah. Satrul aurah menutup aurat, naibul ulama penggantinya para ulama, tarkul ma'asi meninggalkan maksiat, dan ro'isul ummah pemimpinnya umat. Yang pertama satrul aurah. Masalah satrul aurah, menutup aurat itu jagoannya anak santri. Anak santri udah pada ngerti semua bagaimana menutup aurat. Begitupun juga perempuan juga paham bagaimana menutup aurat. Gak usah dibahas panjang lebar. Kenapa? Karena sudah banyak yang membahas tentang aurat. Udah banyak kamu lihat di YouTube, udah dijelaskan secara detail oleh Buya Yahya, disitu udah dijelasin secara terperinci oleh Gus Muafiq, oleh Gus Baha, oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Ustadz siapa lagi? Adi Hidayat. Itu udah banyak menjelaskan tentang aurat. Yang kesemuanya tetap yang namanya aurat fi ulumul fiqh ya khilafiyah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau Imam Syafi'i yang banyak dipakai oleh orang Indonesia, ya kalau mengikuti Imam Syafi'i semuanya harus ditutup. Untuk yang perempuan, auratnya perempuan inda ajnabi siwa mahrami, auratnya perempuan terhadap yang lain yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali mata dan kedua telapak tangan. Kalau mengikuti Imam Syafi'i itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat yang namanya perempuannya wajah sama kedua telapak tangan yang tidak wajib ditutupi. Tapi kalau di luar sholat yang perempuan yang wajib ditutupi selain dari mata dan kedua telapak tangan. Lah kalau mungguhnya Imam Syafi'i semua ya cadaran semua mestinya. Semuanya pakai khimar. Ini yang biasa dipakai orang Indonesia, bukan Imam Syafi'i. Dalam hal urusan aurat mungkin pakai imam, bukan mungkin, tapi pakai
pakai ambilnya pendapatnya Imam Hambali, yakni kalau di luar sholat muka dan kedua telapak tangan. Nah kalau muka dan kedua telapak tangan lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak menutup aurat? Karena banyak Indonesia ternyata banyak yang tidak menutup aurat. Kalau dikatakan bahwasannya yang namanya aurat itu asal kata dari ari, aurat. Aurat itu artinya adalah aib, malu. Artinya sesuatu yang harus ditutupi. Karena kalau dibuka memalukan. Nah kalau sesuatu yang harus ditutupi berarti pembahasannya adalah penutupnya, satrunnya, atau diambil dari simpelnya satirnya. Satrun menutup, satirun yang menutup. Sebenarnya kalau kalian dijelasin aja, anak santri udah pada paham semua ya mengenai satir, menutup aurat. Lihat tuh, yang laki-laki pakai sarung, yang perempuan pakai jilbab. Kalau di santri itu kan yang namanya satir penutup itu kan udah kebiasaan sehari-hari. Ya, dilihat aja di di kamar mandi itu kan ada paku dikasih satir. Terus solokan dikasih satir. Sisan sampo. Jagoannya satir kalau anak santri. Lemari dikasih satir semua. Semua disatirin semua sama anak santri. Jadi udah jagoan. Makanya Bang Jago anak santri. Lalu udah bahas secara detail, secara panjang lebar mengenai aurat. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Mereka yang tidak menutup aurat biarkan saja. Kenapa? Karena at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di dalam hati. Banyak orang yang menutup aurat tetapi perlakuannya tidak baik. Bukan berarti orang Arab semuanya baik dengan menutup aurat, artinya pakai himar semuanya tertutup. Tidak. Karena orang Arab kalau sudah menutup semua antara laki-laki dan perempuan, bingung bedanya. Misalnya itu kan, kamu nyamar jadi perempuan, kamu bisa kelihatan nggak mana laki-laki dan perempuan? Enggak, dan itu banyak dilakukan di Arab. Cewek apa cowok? Kelihatan ya. Ini jangankan di Arab yang menutup, yang di Indonesia aja susah. Banyak yang selalu antara laki-laki dan perempuan nggak perkasa ya kan. Ngapain sih colek-colek? Ini ternyata tulang lunak. Kebanyakan di presto. Jadi masalah aurat itu sudah jangan diperdebatkan lagi karena sudah paham mana yang harus ditutupi, mana yang tidak. Yang penting itu yang namanya aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi. Yang kedua yang pantas untuk ditutupi, yang pantas untuk menutupi. Kenapa tolak ukurnya adalah pantas? Karena kalau tidak pantas ya tidak layak. Contoh begini, Kang Adit adalah guru ngaji. Kemudian Kang Adit beledean pakai celana pendek, pakai kaos oblong, nongkrong di Bima Esok, ngopi. Pantas nggak? Oke. Yang namanya sholat itu menutup aurat, dan auratnya laki-laki ketika sholat bainas surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Terus kemudian kamu sholat pakai kolor, yang penting nutup aurat. Sah tidak sholatnya? Pantas tidak? Tidak. Masa menghadap Allah itu seperti itu? Menghadap pangeran Gumenggolan. Arab menghadapi pacar sih luar biasa. Dandannya sampai sejam. Minyak wangian. Tapi menghadap Allah seperti itu yang nggak pantas. Atau perempuan sama seperti itu. Kamu misalnya beli jajan di Bima Esok terus kemudian jilbabnya dibuka aja.
Pantas tidak? Tidak pantas. Atau kamu setelah mondok di pondok pesantren kemudian kamu jalan-jalan nongkrong lagi. Anak pesantren nongkrong, pantas tidak? Tidak pantas. Buka hijab nongkrong di kafe segala macam, kadang-kadang nyanyi-nyanyi. Apa jawabannya? Tidak pantas. Nah, selain tidak pantas, lantas kemudian patokannya ada likhaufil fitnah. Apa likhaufil fitnah? Takut fitnah. Ini khususnya bagi perempuan nih. Karena sumbernya fitnah adanya di perempuan. Sumbernya fitnah adanya di perempuan. Gak usah dipungkiri, gak usah nyangkal. Masih nyangkal, gelut sisan ayo. Karena an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma marfu'an ma turikat ba'di fitnatun hiya adharru minar rijali ala rijali minan nisa'i. Fitnah yang paling besar menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, hada hadisun sahihun bisnadin hadis sahihun marfu'an muttafaq ilaih, bahwasanya tidak ada fitnah yang paling besar setelahku yang dihadapi oleh umatku, kata Rasul, adalah fitnahnya perempuan terhadap laki-laki. Fitnah. Jangan dikatakan bahwa fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu hiya al-ibtila'u wal imtihanu. Fitnah itu adalah cobaan, wal imtihan dan ujian. Itu makna fitnah secara bahasa, secara umum. Jadi yang namanya fitnah itu adalah cobaan, yang namanya fitnah itu adalah ujian. Maka ketika misalnya kamu melihat perempuan yang tidak pakai aurat, terlihat pahanya, terlihat belahannya, maka itulah cobaan kamu. Bisa nggak kamu menahan godaan itu, menahan cobaan itu dengan memalingkan wajah kamu, memalingkan pandangan kamu kan beda kalau gitu. Pelot diri aja. Nah, kalau susah bagaimana? Kayak susah, mudah-mudahan Allah menjaga. Kalau nggak sengaja, kadang-kadang adik juga dulu kerja di Jakarta. Di tempat kerjaannya yang ada dulu, ya gimana ya? Samping kiri pupuk, samping kanan pupuk mah. Mau nggak dipandang, yang ada di depan ada di samping, ya udah, mudah-mudahan Allah tetap menjaga dan mengampuni segala macam dosa yang diperbuat oleh mata kita. Gitu. Itu masalah aurat. Jadi masalah aurat yang pertama adalah kepantasan, dan yang kedua adalah khaufil fitnah, karena takut fitnah. Karena banyak di antara kita itu terjerumus di dalam lembah neraka karena fitnah, dan itu berasal dari perempuan. Nabi Adam alaihi salatu wassalam turun ke bumi dikarenakan perempuan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam juga sama diuji melalui perempuan. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam juga sama diuji dengan perempuan, yakni Ratu Bilqis. Nabi Yusuf yakni Siti Zulaikha. Nabi Adam yakni Siti Hawa. Maka berhati-hati sama perempuan. Tapi jangan disangka perempuan kalau sudah menjaga kehormatannya, dia akan lebih berharga daripada perhiasan. Maka perhiasan yang paling mudah adalah istri yang soleh. Kata Bang Haji. Bang Jago dan adik ayam yang dirahmati sama Allah. Nggak terima.
laki-laki dan santri perempuan yang akan dicintai. Yang pertama tadi masalah satrul aurah, bahwasanya santri itu sudah jagoannya menutup aurat. Yang kedua adalah naibul ulama, pengganti ulama. Yang ketiga tarikul ma'asi, meninggalkan maksiat. Dan yang keempat ra'isul ummah, pemimpin umat. Minimal ya kamu kan nanti kedepannya insya Allah jadi pemimpinnya umat. Bisa jadi kamu adalah ketua RT, ketua RW, camat, lurah, bupati, bahkan sampai presiden. Atau minimal kamu adalah pemimpin rumah tangga. Ya kalau dipimpin oleh anak santri, masya Allah, insya Allah kehidupan rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Asal kedua-duanya menjalani syariat agama. Yang suaminya juga, yang istrinya juga, yang istrinya taat kepada suami. Santri laki-laki dan perempuan yang dicintai oleh Allah. Balik lagi kepada the power of santri, kekuatan santri. Bahwasanya santri itu adalah calon generasi penerus-penerus bangsa dan penerus-penerus ulama. Cikal bakalnya ada di sini. Cikal bakalnya ada di pondok pesantren Al-Izzah. Jangan dikata anak-anak santri itu ketinggalan zaman. Jangan disangka anak-anak santri itu gak berbudaya. Kata siapa anak pesantren pada betige. Kata siapa anak pesantren pada buaya. Anak pesantren ketinggalan zaman. Katanya anak pesantren gak berbudaya. Katanya aduh sialan si Iman anak pesantren asli, kerjaannya sembahyang dan ngaji. Asal jangan bikin dia sakit hati. Diberi sekali orang bisa koit. Siapa anak santri? Anak santri itu jagoan segala-galanya. Kenapa? Kalau anak santri itu belajar segala-galanya. Belajar segala-galanya. Bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Apapun itu diajari, apapun itu dipelajari. Ilmu hadis, ilmu Quran, apalagi ilmu fikih, terus ilmu apalagi ilmu bahasa Inggris juga sama, dipelajarin juga. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, man ta'allama al-Quran adimat qimatuh. Wa man takallama fil fiqh namma qadruh. Wa man kataba al-hadith qawiyat hujjatuh. Wa man nadhara fil lughah wa man nadhara fil lughah raqqatih. Wa man nadhara fil hisabi jazula ra'yuh. Man ta'allama al-Quran ultimate qimatuh. Barang siapa yang belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Wa man takallama fil fiqhi namma qadruh. Barang siapa yang belajar ilmu fikih, maka akan diluaskan wawasannya. Ya, karena ilmu fikih kan menjelaskan tentang khilafiyah, madhabul arba, pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Maliki. Jadi wawasannya semakin luas. Wa man katabal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menulis hadis maka akan kuat hujjahnya. Maka jangan pernah kamu berdebat sama orang yang ahli hadis. Kayak Gus Baha itu yang namanya Sahih Bukhari Muslim itu apal di luar kepala karena beliau menghafalnya. Kalian pernah sekali-kali kamu berdebat sama orang yang ahli hadis, kuat hujjahnya. Waman nadhara fil lughah raqatih. Barang siapa yang belajar bahasa maka akan halus perkataannya. Waman nadhara fil hisabi jazula ra'yuh. Barang siapa yang belajar ilmu matematika maka akan kuat akal pikirannya karena biasa mikirin rumus. Jadi setiap teka-teki yang ada dalam kehidupan pasti akan dicari
solusinya. Itu anak santri itu belajar segala-galanya, dan itu ada filosofinya masing-masing. Jangan dipanggang, jangan dianggap sebelah mata. Namanya anak santri. Santri laki-laki dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Bahwasanya yang namanya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Amirul Mukminin Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah diuji, dicoba oleh orang yang pengen mengetahui kecerdasan beliau. Apa benar Sayyidina Ali ibn Abi Thalib itu cerdas dalam hal, bukan hanya dalam hal ilmu agama, tapi dalam hal ilmu yang dikatakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ilmu, kotanya ilmu adalah Nabi Muhammad. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ini siapa? Haddad al Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Faman arada li madinah falyatiha min babiha. Itu kata Nabi, ana madinatul ilm, saya adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Jadi kalau mau bertanya tentang ilmu pengetahuan, bertanya kepada Ali sebagai pintunya. Ada yang penasaran, benar gak? Amirul Mukminin adalah pintunya ilmu. Akhirnya satu orang ini bertanya kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, saya mau bertanya kepada engkau, apakah benar engkau itu cerdas, bisa menguasai ilmu pengetahuan bukan hanya agama tapi umum saja? Ya, dikira nggak bisa Sayyidina Ali. Karena santri juga bisa begitu. Bukan hanya ilmu agama tapi ilmu umum juga bisa. Penasaran kepada Sayyidina Ali, dia bertanya masalah matematika. Dia bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kalau memang kalau engkau bisa menjawabnya, maka saya akan mengakui bahwa engkau adalah orang yang paling cerdas. Akhirnya dia utarakan persoalannya, soalnya. Berapakah angka yang kira-kira dibagi 1 sampai 9 hasilnya bilangan genap, nggak pecah atau nggak ganjil, hasilnya bilangan genap? Kira-kira apa? Yang kira-kira dibagi 1 sampai 10 hasilnya bilangan genap. 15 bagi 1 15 bagi 2 7 koma 7 berapa? 20 bagi 1 20 bagi 2 10, 20 bagi 3 30 bagi 1 30 bagi 2 masih 30 bagi 3 bisa 30 bagi 4 pecah berapa kira-kira? Gak bisa jawab. Sayyidina Ali menjawab dengan gampang. Mau tahu jawabannya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Jawabannya kata Sayyidina Ali, gampang sekali. Jawabannya adalah jumlah hari dalam 1 minggu dikalikan jumlah hari dalam 1 bulan dikalikan jumlah bulan dalam 1 tahun. Bingung? Itu sendiri. Jumlah hari dalam 1 minggu berapa? Dikalikan jumlah hari dalam 1 bulan berapa? Dikalikan jumlah hari dalam 1 bulan berapa? Ya, bingungnya sama yang nanya tadi. Yang nanya bingung akhirnya. Dia yang nanya, dia yang bingung sendiri. 30 dikali itu 7 berapa? 210. Dikalikan jumlah bulan dalam 1 tahun
Berapa? 2.500? 2.500? 5? Berapa? 25? 5 Bu? 25? 50. Kamu nanti coba sendiri di kamar, dibagi 1 sampai 10, hasilnya genap tidak? Nggak percaya? Coba nanti dibuktikan. Itulah Sayyidina Ali, akhirnya diuas. Dia nanya, jawabannya bingung sendiri. Ngitung, ternyata jawabannya benar. Nah, maka jangan disangka, jangan dikira sebelah mata orang yang belajar ilmu agama terus kemudian dia pandai dalam ilmu Satria Al-Izzah luar biasa. Bahasa Inggris oke, matematik rada. Nahu sorof segala macam. Nah, makanya saya berpesan kepada anak-anakku tercinta, kepada anak santri laki-laki dan perempuan, belajarlah yang giat agar supaya semangat dalam belajar, dalam mengaji dan segala hal. Ya, karena semuanya dipelajari di pondok pesantren. Nah, untuk yang baru-baru juga sama, jangan sampai semangatnya kan kendor. Karena yang biasanya santri baru itu yang masih bimbang, yang masih galau gitu kan. Nah, sebenarnya sih gampang untuk membedakan mana santri laki-laki, mana santri baru, mana santri lama. Gampang membedakannya. Bedanya apa santri lama dengan santri baru? Yang pertama dari pakaiannya, dari pakai sarungnya. Kalau santri senior itu pakai sarungnya rapi, gitu ya. Sarungnya lipatannya bagus, gitu ya. Yang perempuan juga sama. Siku jilbabnya, masya Allah, bagus. Nah, santri baru pakai sarung, nggak ada lipetannya. Kalaupun dilipat, digulung kayak ibu-ibu hamil 9 bulan. Itu dilihat santri senior dengan santri junior ya, dari pakaian sarungnya. Yang kedua dari pakai sandalnya, sandal. Kalau santri baru itu pakaian sandalnya bermerek deh. Bermerek. Dari rumah Adidas, Kriker Sneaker ya? Sneaker yang mahal tuh. Sneaker. Ya, pakai sneaker. Atau yang perempuannya pakai sandal ruby yang harganya 1.500.000. Sandal ruby kok harganya 1.500.000. Sandalnya sandal jepit lagi. Itu lihat dari sandalnya. Kalau atau santri laki-laki saya santri junior sama santri senior. Kalau santri junior biasanya sandalnya bermerek. Neckerman yang keren ya. Berangkat sholat Jumat pakai neckerman, pulangnya nyekerman. Tapi kalau santri lama senior paling mentok-mentoknya swallow. Itu sandal legend. Tidak ada sandalnya. Yang ketiga, ciri-cirinya santri baru dengan santri lama itu dari cara makan. Kalau santri baru dia puasa 3 hari 3 malam. Santri baru tuh kayak tadi. Kalau udah makan belum kan? Kenapa nggak makan? Puasa. Kenapa? Karena nggak doyan makan. Biasanya makan enak, orang di sini makanya nggak enak. Tapi kalau yang senior, jangankan nasi, piringnya jadi makan. Sampai sendok-sendoknya pada nggak ada. Ini kalau dibilang kelewat rakus. Kelihatan. Terus bukan hanya dari cara makannya juga, tapi cara ketemu perempuan berbeda. Santri junior dengan santri senior. Kalau santri junior ketemu santriwati, foto. Kalau santri senior
Kalau sudah diajarin akhlak, ketemu sama santri, astagfirullah. Ngintip di sela-sela. Yang keempatnya ciri-cirinya kalau santri junior sama santri senior itu, kalau santri senior kalau ketemu kiai atau anaknya kiai beda. Kalau junior ketemu kiai atau anaknya kiai ya biasa-biasa aja. Enggak, kiainya lewat atau anaknya kiai lewat. Enggak barang-barang tabok kayaknya. Oke. Ini pengalamannya ada. Ketemu si Isa di sini. Belum tahu makan hati, belum kan? Belum tahu. Mentang-mentang badannya gede, hati kecil. Lewat sini, tokatin. Maklum Juli. Tapi kalau sudah senior, kedengeran langkah kaki aja udah mundur kan? Itu adabnya. Benar kan? Dan yang terakhir cirinya junior sama senior itu, kalau junior dilihat dari waktu malam tadi. Itu kalau senior ditengok malam-malam dengan yang junior tengok malam-malam suaranya beda. Kalau senior suaranya, tapi kalau junior ditengok malam-malam suaranya bukan. Permen. Balon. Anak-anak bener. Ciri-cirinya santri junior dan santri senior. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadana iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.